Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Ya, tadi kita sudah membaca hadis yang ke-44 dan 45, di mana di hadis yang ke-45 ditegaskan lebih tegas dengan kalimat Rasul wailakum au waihakum la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kita telah menjelaskan tadi makna kufur di sini. Di antaranya di antara para ulama menjelaskan bahwa hendaklah kalian jangan menjadi orang yang menghalalkan darah sebagian kaum muslimin, di mana itu merupakan perbuatan kufur. Ya, itu di antara makna yang disebutkan oleh para ulama. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, dari beberapa takwil dan penafsiran yang ada, beliau lebih menguatkan takwil yang mengatakan adalah bahwa janganlah kalian kembali kepada kekufuran setelah wafatku. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, artinya sehingga kalian membunuh sebagian kalian yang lain, di mana itu merupakan sebagian atau seperti perbuatan orang-orang yang kafir. Jadi beliau menegaskan bahwa yadribu ba'dukum riqaba ba'din ini adalah perbuatan orang kafir. Artinya Rasul menegaskan jangan kalian berbuat seperti perbuatan orang kafir yang menghalalkan darah kaum muslimin. Itu diantara makna yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan hadis yang ke-44 dan 45. Di hadis yang ke-46 dalam bab yang ke-30 disebutkan oleh Imam Nawawi adalah tentang bab bayanu kufri man qala mutirna bin nau'i, yaitu bab penjelasan tentang kufur orang yang telah berkata mutirna bin nau'i, bahwa kami ini diturunkan hujan karena bintang Anu, gitu. Hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Zaid ibn Khalid al-Juhani, di mana beliau berkata, "Shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyati." Kata beliau bahwa Rasul dahulu pernah salat bersama kami atau untuk kami salat subhi, salat subuh, bil Hudaybiyati, di Hudaybiyah, ala ithri sama'in, di mana Rasul ketika salat subuh tersebut adalah setelah turunnya hujan, kanat minal laili, yang terjadi di malam harinya. Jadi tentu kita mengetahui bahwa Rasul dahulu ketika sholat bersama para sahabatnya ya di padang pasir. Tidak seperti kita walaupun safar ada masjid tempat bisa kita sholat, cari masjid di sana. Tidak. Rasul berada di Hudaybiyah, sementara Rasul ketika sholat adalah mendapati ada bekas ya hujan yang turun semalam. Lalu falamma insaraf, tatkala Rasul telah selesai daripada sholatnya, di mana sahabat menjadi para makmumnya, aqbala 'alan nasi, maka kemudian Rasul menghadap kepada para sahabatnya. Setelah sholat, Rasul menghadap para sahabat. Faqala, kemudian Rasul bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum? Kata Rasul, wahai para sahabatku, apakah kalian tahu apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka para sahabat
mengatakan Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Artinya kami nggak tahu apa yang menjadi firman Allah yang engkau maksud. Kemudian Rasul mengatakan asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Kata Rasul, asbaha min ibadi, ada di antara hamba-hambaku. Ya, ini kan firman Allah. Jadi kata beliau tadi kan, tahu gak kalian apa yang menjadi firman Allah yang sampai kepada aku? Kata Rasul, ada asbaha min ibadi, bahwa sungguhnya Allah berfirman, asbaha min ibadi, ada di antara hamba-hambaku, kata Allah, yang di waktu pagi hari itu mu'minun bi wa kafirun. Ada di antara hambaku itu yang beriman dengan aku, kata Allah, wa kafir, ada pula yang kufur dengan aku. Bagaimana ini maknanya? Sehingga Allah menyebutkan ada di pagi hari, gitu kan. Hambaku yang ketika di pagi hari itu dia beriman, sementara ada pula yang kufur. Penjelasannya diurai dalam lanjutan hadisnya. Kata hadis tersebut, fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, maka adapun orang yang berkata mutirna, kami atau kita dihujani, atau kita diturunkan hujan kepada kita, bifadlillahi wa rahmatihi, dengan sebab karunia dan rahmatnya Allah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, berkeyakinan, berpendapat bahwa hujan itu bagian daripada karunia dan rahmatnya Allah, maka kata hadis ini, fadzalika mu'minun bi, maka orang itulah yang dikategorikan beriman kepada aku, wa kafirun bil kaukabi, dan dia kufur dengan bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna binau'i kadza wa kadza, adapun orang yang berkata dan berkeyakinan kami dihujani atau kami diturunkan hujan pada malam tadi, binau'i kadza wa kadza, dengan sebab adanya bintang ini dan bintang itu, fadzalika kafirun bi, maka orang tersebut adalah orang yang kufur dengan aku, wa mu'minun bil kaukabi, dan orang itu percaya dengan bintang-bintang tadi. Para jemaah sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Adzan. Dalam kitab Adzan. Dalam bab apa? Bab yastaqbilul imamu an-nasa idza sallam. Imam Bukhari mengambil hadis ini bertalian dengan apa? Bahwa imam itu menghadap para makmumnya ketika setelah selesai dari salam. Jadi apa yang menjadi perbuatan Nabi dalam hadis ini, falamma insarafa aqbala 'alan nas, ini menjadi bab yang dicermati oleh Imam Bukhari, sehingga beliau memasukkan bab ini dalam bab azan, dan beliau memberikan judul bab tersebut adalah yastaqbilul imam an-nasa idza sallam, bahwa imam yang menjadi sunnahnya itu ketika setelah selesai daripada sholat hendaknya dia menghadap makmum. Sedangkan
Imam Muslim adalah tidak menggarisbawahi hal itunya. Tapi Imam Muslim menggarisbawahi tentang adanya orang yang kufur dan iman dengan sebab apa? Hujan yang turun. Sehingga beliau memasukkan hadis ini dalam Kitabul Iman. Ya. Para jemaah sekalian, yang menjadi penjelasan Rasul di dalam hadis ini tentang bagaimana sesungguhnya keyakinan akan bintang-bintang itu dengan segala pengaruhnya merupakan bagian daripada budaya ataupun keyakinan-keyakinan ataupun i'tiqad-i'tiqad yang menjadi i'tiqad orang-orang jahiliyah. Sehingga Rasul menegaskan dengan hadis ini bahwa orang yang di pagi hari itu beriman dan kufur itu bagaimana? Ya tadi, orang yang meyakini bahwa turunnya hujan semalam itu bagian daripada karunia Allah, rahmat Allah, itu berarti orang yang mukmin dengan Allah, mukmin dengan Rasul, dan tidak mempercayai bintang-bintang. Sementara orang yang meyakini bahwa oh semalam turun hujan itu karena ada bintang A, bintang B, bintang C, maka pasti turun hujan. Nah ini kata Rasul, orang yang begitu adalah orang yang kufur dengan aku, kufur dengan Allah, dan dia mempercayai bintang tadi. Jadi kalau kita mungkin di zaman kita ada orang meyakini ada bintang A, bintang B, bintang C, bintang D, sehingga dikaitkan dengan tanggal lahir segala macam, ya kan? Kan banyak itu kan anak-anak muda apalagi ya kan, kamu bintangnya apa? Ya kan bintang ini. Lalu kemudian oh berarti kamu rezekinya lancar, ininya itu ada sesuatu yang enggak benar. Seorang mukmin tidak mengaitkan apa yang terjadi dalam kehidupan dan alam dunia ini dengan hal-hal tadi. Karena adanya bintang-bintang tersebut, Allah telah menegaskan, di antaranya disebutkan wa bin najmi hum yahtadun. Dengan adanya bintang itu mereka bisa mendapat petunjuk, dalam artian bahwa bintang itu bisa memberikan apa? Arah, tanda. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Jadi bintang itu jadi alamat, tanda. Orang ketika misalnya berlayar dan berlaut, itu mereka paham banget ketika mereka berlayar, kemana mereka harus balik ketika di malam hari. Mereka tahu, oh saya harus balik ke arah sana. Kenapa? Karena ada bintang itu. Kalau yang jadi patokannya Monas nggak kelihatan dari tengah lautan. Gitu. Kalau jadi patokannya adalah mungkin gedung yang tinggi, berapa jarak dia akan bisa dilihat. Tapi ketika menjadi patokannya adalah bintang itu mereka para pelaut itu paham. Oh ini arah utara, ini arah selatan dengan melihat bintang tadi. Dan itu dibenarkan dalam Islam untuk seperti itu. Tapi ketika menjadikan adalah keyakinan bahwa oh semalam hujan, kenapa? Oh karena ada bintang itu. Nah itu nggak benar. Hujan adalah bagian daripada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Muslim ketika memasukkan bab ini atau hadis ini dalam bab atau Kitabul Iman adalah bagian daripada yang perlu dipertegas oleh kita dan perlu ditekankan oleh kita atau kepada kita tentang bagaimana seorang itu harus meyakini bahwa tidak ada yang terjadi di alam dunia ini melainkan semuanya adalah dengan kehendak dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadi makhluk Allah tidak bisa memberikan pengaruh apapun. Adanya mendung yang begitu hebat tidak bisa menjanjikan hujan. Adanya angin yang begitu bertiup kencang tidak menjamin akan adanya musibah dan bala. Enggak.
semua terjadi adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di hadis ini jelas bahwa bagian daripada anugerah Allah itu berupa hujan. Sehingga kita diperintahkan oleh Rasul SAW ketika hujan adalah turun kepada kita, kita berdoa agar hujan tersebut menjadi hujan yang memberikan manfaat. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikan hujan itu sebagai hujan yang bermanfaat. Sehingga itu memang bagian daripada karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dimana kalau kita lihat beberapa hadis yang lain bahwa ada di kala waktunya Allah Subhanahu wa taala menahan hujan tersebut sampai dalam waktu yang cukup lama. Kalaulah bukan karena hewan-hewan ternak yang butuh kepada air, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan hujan tersebut kepada kita. Artinya bahwa itu menjadikan dalil bahwa sesungguhnya hujan bagian daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang terkadang Allah turunkan bukan karena kitanya tapi karena makhluk-makhluk yang lain. Perjemaah sekalian, itu adalah hadis yang ke-30 yang berkaitan dengan bagaimana seseorang dengan apa yang menjadi fenomena alam ini bisa menyebabkan orang tersebut menjadi orang yang mukmin, bisa pula menjadi orang yang kufur. Mudah-mudahan apa yang menjadi fenomena alam dalam kehidupan dunia ini selalu bisa menambah keimanan kita. Ya kan? Kita kemarin beberapa waktu ada terjadi gerhana, ya kan itu, yang mana itu terjadi begitu luar biasa, ya kan? Di mana jarak, ya kan, bumi dengan bulan dengan matahari yang begitu jauh, ternyata Allah dengan kuasa dan kehendaknya bisa mensejajarkan semua itu sehingga terjadi gerhana. Ya kan? Kita mengatur sesuatu yang mungkin adalah jaraknya sekian jauh, kemudian kecepatannya berputar sekian, kemudian bisa dalam satu garis posisi itu kan luar biasa. Sementara itu Allah jadikan sebagai tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala sehingga kita disunahkan untuk adalah melaksanakan salat kusuf dan khusuf dan kita diperintahkan untuk beristighfar, bertakbir dan seterusnya sebagai bentuk bagian daripada ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu mungkin ikhwas sekalian bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan kepada hadis yang ke-47 dan di dalam bab yang ke-31 tentang bab ad-dalil ala anna hubbal ansari minal iman. Bab yang akan menjelaskan tentang bagaimana seseorang ketika menyintai orang-orang Ansor itu merupakan bagian daripada iman. Ya. Demikian apabila mungkin ada yang mau bertanya dengan apa yang sudah disampaikan atau mungkin ada yang mau diistifsarkan, dipersilakan. Ya kalau ada yang mau nanya, foto kalau sudah tidak nanya nggak apa-apa. Iya. Ya demikian dulu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.